Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di Dapur Mas Briwo. Oke, buat konten kali ini Mas Bri mau ngajak kalian untuk belajar bareng cara menata atau menghias tumpeng. Kebetulan alhamdulillah hari ini Mas Bri dapat pesanan tumpeng ukuran 10 orang atau 10 packs ya. Ini pesanannya pagi jam 6:30, jadi beberapa hal perlu disiapkan di malam harinya supaya biar nggak tergesa-gesa atau nggak terburu-buru. Yuk langsung ya. Pertama ini Mas Bri bakal siapkan ini tampahnya. Tampahnya ini Mas Bri kasih kayak styrofoam atau gabus gitu ya, di double 2 karena nanti kita akan tusuk-tusuk pakai tusuk gigi gitu, tusuk sate gitu ya. Kalau misalnya cuma satu, karena ini styrofoamnya kecil ya, tipis maksudnya, jadi Mas Bri kasih 2 gitu. Kemudian ini daun udah Mas Bri kasih lingkarannya, Mas Bri kasih spidol ya, supaya lebih gampang untuk membentuknya ya. Jadi ini Mas Bri kerjain malam ya, malam sekitar jam 8 gitu, 8-9 gitu, supaya pagi tinggal menghiasnya. Karena ini takes time, butuh waktu banget ya. Kalau apalagi buat kita yang baru belajar ya, kalau misalnya kita udah sering, udah expert, udah ahli sih mungkin gampang. Tapi kalau misalnya untuk kita yang baru belajar kayak gini bisa nyenuk ya, bisa sampai 1 jam sendiri. Nah kayak gini ya. Ini ukuran tampahnya kecil sih ya, jadi daunnya cuma 2 biji udah cukup. Nah jangan lupa ini sebelum kita bentuk ya daunnya, kita lap dulu supaya bersih. Nah seperti ini caranya. Jadi ada banyak ya untuk buat ukuran atau bentuk suji. Untuk membentuk ini, membentuk daun ini Mas Bri kasih yang tersimpel, salah satu yang tersimpel caranya gini. Nah tinggal kalian tekuk gini. Nah seperti ini ya, seperti ini. Ini sebenarnya ada istilah-istilahnya sih ya, istilah-istilah khususnya, cuma Mas Bri nggak begitu hafal. Nah ini kita pakai tusuk itu ya, tusuk sate ya. Ini tusuk sate Mas Bri belah jadi 2 gitu, karena nanti Mas Bri bakal kasih hiasan pagar dari kacang panjang ya. Jadi Mas Bri pakai tusuk sate kayak gini yang agak panjang ya. Nah seperti ini. Tinggal kalian sematkan di sini. Ya seperti itu ya caranya ya. Nah kayak gini dibuat kayak gitu. Nah kayak gini ya, terus dibuat ini. Nah ini di kalian tutup gitu supaya waktu ditusuk ini bisa, nah bisa disematkan ya antara satu sisi dan satu sisi lainnya. Sebenarnya bisa sih ya, intinya tadi Mas Bri bilang ada banyak macam ya, ada banyak macam bentuk ya, cuma ini salah satu yang biasanya Mas Bri pakai karena simple, nggak ribet ya. Dan untuk tatanan antara satu dengan lainnya itu tergantung kalian. Kalau kalian mau dibuat mepet-mepet bisa, atau dibuat jarang-jarang juga bisa. Kalau misalnya daun itu mahal, kalian bisa buat jarang-jarang, yang penting tampilannya atau looknya juga tetap oke ya. Karena di tempat Mas Bri ini daun tuh hitungannya murah ya, jadi kita pakainya agak rapet gini. Nah seperti ini kita buat lingkaran semuanya ya. Nah seperti ini ya, udah jadi ya. Oke, tinggal ini kita kasih kacang panjang. Kacang panjang ini kalian kira-kira aja ya, kalian kira-kira aja. Dimasukkan di tadi di batang tusuk satenya. Nah seperti ini. Ini udah Mas Bri ukur ya. Karena ini nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar. Jadi untuk pagernya, pilin-pilin pagar dari kacang panjangnya itu juga ini Mas Bri nggak terlalu banyak. Ini caranya gampang gini, tinggal kalian pilin-pilin gini aja ya. Kemudian ini tusuk gigi ya, Mas Bri kasih dipotong 2 gitu untuk nyambung antara satu kacang dan kacang lainnya ya. Nah seperti ini, tinggal kalian
pilin-pilin kayak gini dan dibuatnya rapet ya. Nah seperti ini. Nah bisa ya. Nah tinggal dikasih tusuk gigi gitu untuk nyambung. Nah kayak gini. Karena ini cuma kecil ya, cuma kecil gitu, jadi pagernya nggak terlalu tinggi. Nah seperti ini 5 aja udah cukup ya. Kita rapetin, dirapet-rapetin gitu, kemudian tinggal, nah seperti ini ya, kalian bisa lihat ya bentukannya. Kemudian tinggal kita potong itu. Kalau bisa kalian punya gunting khusus ya yang untuk bisa motong-motong kayak gini. Kalau misalnya kalian nanti ke depannya atau kalian udah sering nerima tumpengan sih, sebenarnya udah tahu sih seperti ini. Nah kayak gini tinggal kita tutup tadi pakai daun pisang yang udah kita ukur. Nah kita tunggu paginya ya. Ini udah menjelang pagi, ini sekitar jam 5:30. Ini cara untuk masukin nasi kuningnya ya, dikerucut, kalian kasih daun seperti ini. Ini buat tatakannya, Mas Bri pakai literan air. Nah seperti ini, jadi lebih gampang dipadet-padetin ya. Jadi fungsinya daun tadi kita masukin di dalamnya supaya kerucutnya tuh bisa sempurna ya, dan gak lengket sama ini, sama cetakan tumpengnya. Seperti ini ya. Nah berhasil kan. Jadi kalau misalnya pakai daun tuh enak kayak gitu ya. Jadi kalian nggak perlu worried atau nggak perlu khawatir dia bakal lengket di intinya, di di cetakan tumpengnya. Kalau untuk cetakan tumpeng Mas Bri lebih suka yang kerucut kayak gini ya dibanding sama yang tangga itu. Tapi itu kembali ke selera. Nah ini tinggal kita kasih sambal. Ini sambal goreng ati. Mas Bri taruh di tempat kayak gitu, di wadah gitu ya. Kemudian tinggal kalian susun. Ini semua udah disiapin ya. Pagi itu udah disiapin kayak ini. Kalau untuk selada kayak gini nih sesuai selera ya. Kalau kalian suka yang rame ya kalian kasih banyak. Kalau kalian nggak terlalu suka rame ya kalian kasih sedikit ya. Jadi selada itu kan fungsinya untuk satu, dicuci ya, harus cuci, selada harus dicuci ya. Itu kan bisa buat hiasan, bisa buat garnish, tapi juga bisa dimakan. Karena kalau kayak Mas Bri gini, ini Mas Bri tipe orang yang suka selada. Jadi selada itu nggak cuma buat hiasan. Kadang kan orang cuma buat hiasan dibuang kan, sebenarnya sayang. Kalau selada itu bisa buat salad, bisa buat lalapan kayak gitu. Nah seperti ini ya, tinggal kalian masukin yang udah disiapin. Ini kayak ayam ini udah Mas Bri ungkep malam, pagi jam sekitar jam 4:30 itu Mas Bri udah goreng. Karena ini nggak terlalu banyak ya, ukuran 10 porsi itu biasanya Mas Bri kasih potongan ayam sekitar 13-15 potong gitu. Yang 1 kilo dipotong jadi 12, nggak terlalu besar. Dan ini kita kasih telur. Isiannya ini isian reguler atau isian biasa ya, bukan yang macam-macam. Nah ini dikasih telur bacem. Setelah itu yang gak kalah pentingnya kita kasih perkedel kentang ya, perkedel. Jadi isinya cuma ayam, kemudian bakmi, telur, perkedel kentang, sama kita kasih kering tempe, sama sambal ya, harus pakai sambal. Nah seperti ini. Kemudian ini masih ada space untuk Mas Bri kasih kering tempenya di sini. Karena kalau tumpeng untuk kecil seperti ini ya, untuk seremonial ini kan tampahnya kecil, jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan ruang dalam tumpeng, dalam tampah ini supaya dia padat tapi nggak terlalu kemeruyuk gitu ya. Masih enak untuk dilihat. Nah seperti ini. Kalau hiasan-hiasannya ya kayak ini Mas Bri pakai ini untuk bakminya Mas Bri kasih berambang goreng ya. Hiasan-hiasannya ya kayak ini pakai sawi, ini sawi hijau. Itu udah Mas Bri siapin malamnya ya. Nah seperti ini. Kalau misalnya dadakan sih sebenarnya bisa, tapi supaya nggak terlalu ribet itu udah disiapin malam, udah dimasukin di air, jadi dia bisa ngembang kayak gini. Kalau untuk
ini timun Mas Bri kasih di belakang supaya ruangan-ruangan kosong itu harus diisi ya kalau tumpeng, jadi supaya lebih kelihatan menarik gitu. Dan untuk warna kontrasnya merahnya ya Mas Bri kasih wortel udah Mas Bri kasih tusuk gigi gitu, tinggal disemat-sematkan gitu kayak gini udah jadi ya. Dan jangan lupa ya, kalau misalnya kalian punya stiker branding itu perlu banget kalian sematkan di salah satu ini, mungkin bisa di tumpengnya atau mungkin bisa ditaruh di itu di apa, di sambelnya, tutup sambelnya gitu. Ini Mas Bri kasih pakai pewarna makanan ya, supaya timunnya itu lebih berwarna. Nah, jadi seperti ini. Karena tadi di luar ruangan, ini udah di dalam ruangan, ini udah di luar ruangan, tampilannya seperti ini. Nah, kalau untuk tumpeng kayak gini ya, tumpeng ukuran 10 kayak gini, itu Mas Bri charge atau Mas Bri hargain sebesar 285.000 ya, dengan perhitungan itu satu orangnya atau satu packsnya itu 25.000. Jadi 25 kali 10 250.000 ya, plus 35 itu untuk tambahan yang lain kayak misalnya tadi beli tampah, kemudian untuk beli daun, hiasan-hiasan yang lain juga. Nah, kalau misalnya ada sisa, biasanya Mas Bri kasih tempat tersendiri kayak gini ya, dibesek gitu. Ada bakmi kering, macam-macam lauk lah pokoknya. Yang nggak cukup di dalam tampah kita taruh terpisah kayak gini. Oke, itu aja ya video cara menghias atau menata tumpeng sederhana kali ini. Semoga bisa menginspirasi buat kalian yang mau mulai usaha. Dan buat kalian yang baru aja gabung, terima kasih banyak ya. Kalau kalian suka video-video di channel ini, jangan lupa di subscribe, dikasih like, di komen juga, di share kalau perlu. Oke, itu aja. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.